Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab berseri Kasih Karunia Tuhan Semakin Nyata. Dan lewat video yang keempat ini, kita akan melihat bagaimana tokoh Alkitab yang disebut Simson sebagai Nasir Allah, yaitu orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, orang yang sengaja dipilih oleh Tuhan untuk menjadi salah satu alatnya sejak di dalam kandungan rahim ibunya. Apakah mereka ini benar-benar adalah orang yang istimewa, yang di dalam hidupnya tidak pernah belepotan dengan dosa dan kesalahan? Saudara, ternyata tidak demikian. Yang sempurna adalah tetap Tuhan, yang memaklumi keberadaan kita, yang menerima kita sebagaimana kita adanya, bukan sebagaimana kita seharusnya. Dan Dia yang mengasihi saudara dan saya, juga mengasihi semua tokoh Alkitab kita. Ternyata Dia adalah Tuhan yang selalu memberkati dengan kasih karunia yang semakin nyata. Saudara, kita lihat lebih dulu Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Judulnya adalah Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Saudara, itulah kisahnya lahirnya Simson yang dipakai sebagai alat Tuhan, yang dikhususkan sejak dalam kandungan rahim ibunya, yaitu sebagai Nasir Allah. Saudara, apa yang terjadi di sini? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Mereka diserahkan kepada orang Filistin, kepada bangsa asing yang menindas orang Israel, dijajah oleh orang Filistin selama 40 tahun. Dan Tuhan mau pakai Simson sebagai salah satu alat untuk membebaskan orang Israel. Saudara lihat, Tuhan seringkali menggunakan dua alat ini.
Yaitu ketika orang Israel itu berbuat yang menyakiti hati Tuhan, jahat terhadap Tuhan, selalu dua alat ini yang dia pakai. Yang pertama, diserahkan kepada bangsa lain, yaitu orang Israel mulai dijajah, mulai dibuat sengsara oleh bangsa yang lebih kuat. Dalam hal ini, zaman Simson adalah bangsa Filistin. Kedua, kalau orang Israel bersungguh-sungguh dan lain sebagainya, selalu Tuhan kirimi tulah. Ada dua, ya. Satu, dikirimi bangsa yang menindas. Dua adalah tulah, penyakit sampar yang mematikan dan lain sebagainya. Inilah yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang Israel yang sedang berbuat jahat kepada Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, diperingatkan dengan dua cara ini tadi yang sering dia lakukan. Oleh karena itu, saudara, hati-hati jika manusia yang ada di muka bumi ini juga mendukakan hati Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan akan hadirkan dua cara yang seperti ini. Bisa berselisih dengan bangsa lain, enak-enak damai, kemudian bisa terjadi peperangan, atau mendadak ada tulah, sama seperti COVID-19 ini, atau bencana alam yang tidak disangka, yang membuat bangsa tertentu itu menjadi menderita dengan maksud dan tujuan supaya lewat penderitaan itu manusia ingat dan memanggil nama Tuhannya. Saudara, inilah kelahirannya Simson, yang kurang lebih mukjizat yang seringkali Tuhan lakukan lewat hidup Simson itu sama pada beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama, lahirnya Ishak, yaitu di tengah-tengah Abraham dan Sarah yang mandul itu sudah berusia sangat lanjut dan tidak mungkin. Kemudian Zakaria, papahnya Yohanes Pembaptis. Elisabet itu mandul. Zakaria imam Allah yang sudah tua, dan Elisabet pun juga sudah tua, sudah tidak mungkin melahirkan anak. Tetapi mukjizat terjadi juga karena kehendak Tuhan. Tidak ada perkara mustahil bagi dia. Lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah, ini peristiwanya Simson, yaitu Manoah. Istrinya juga mandul. Tetapi karena kehendak Tuhan, Tuhan datang dengan firman-Nya, nanti akan lahir yang engkau harus beri nama Simson, dan pisau cukur tidak akan mengenai kepalanya. Rambut Simson tidak boleh dipotong. Dan dia sudah ditentukan sebagai nasir Allah, sebagai alat Tuhan yang sudah dikuduskan, dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan rahim ibunya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam Simson? Kita mau lanjutkan Hakim-Hakim 13 tadi. Kita lihat lebih dulu ayat 17 sampai dengan ke-24. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Jika janji itu tergenapi, aku punya anak, aku ingin memuliakan namamu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan tidak membunuh kita, maka tidaklah
Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperhatikan semuanya ini kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Saudara, inilah kisahnya kelahiran Simson. Dia dilahirkan oleh karena mukjizat Tuhan. Tuhan menghendaki Simson dipakai sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Nah, saudara, apa yang seringkali terjadi di tengah-tengah orang-orang yang hebat, orang-orang yang gagah. Dosa yang seringkali dialami oleh orang-orang seperti ini, walaupun mereka adalah tokoh Alkitab, adalah seringkali adalah dosa tentang seksual. Saudara, ini memperingatkan kepada Anda dan saya sebagai kaum laki-laki, hati-hatilah engkau dengan yang namanya seksual. Oleh karena dosa seksual adalah dosa yang paling sering membuat banyak tokoh Alkitab itu tergelincir di dalam hidupnya, yang seharusnya penuh dengan kesucian. Mereka ternyata hanya karena cinta, hanya karena seksual, mereka bisa bertindak salah. Mereka bertindak berdosa. Lihat apa yang dilakukan oleh Abraham juga. Ketika dia dikatakan engkau nanti akan punya anak dengan Sarah, dia tertawa, bagaimana mungkin aku yang 100 tahun dan kemudian Sarah yang 90 tahun akan memiliki keturunan. Nah, saudara, namun ketika mereka mendapatkan janji kegenapan firman Tuhan bahwa Ishak lahir dari Sarah, ketika Sarah berumur 90 tahun dan Abraham 100 tahun, maka apa yang terjadi? Nah, saudara, ketika Sarah sudah meninggal, Abraham ambil lagi seorang perempuan yang namanya Keturah. Nah, saudara, hati-hati, saudara. Abraham tidak berdosa pada waktu itu, tetapi saya ingin tunjukkan bahwa yang namanya laki-laki dengan seksual itu usia berapapun seakan-akan dia masih bisa dan dia masih memerlukan. Tetapi sesungguhnya bagi orang yang beriman, harusnya hal-hal yang duniawi seperti itu harus mulai kita tinggalkan dan kita fokus kepada hal-hal yang rohani, karena waktunya semakin pendek. Oleh karena Tuhan berfirman, umur manusia adalah 70 tahun, jika dia kuat 80 tahun. Oleh karena itu, hal-hal yang demikian, yang keduniawian, harusnya mulai kita sisihkan, kita tinggalkan, dan kita fokus kepada hal-hal rohani, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal, mengingat usia kita tinggal di muka bumi ini dengan perbuatan baik dan benar, tinggal sedikit waktunya. Oleh karena itu, sayangilah waktu, berbuatlah baik, berbuatlah benar, yang memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan kesukaan bagi hati Tuhan. Saudara, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Orang yang seperti Simson sekalipun, ternyata dia bukan orang yang sempurna juga. Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang pertama. Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Nah, saudara, Simson gagah ganteng, saudara. Tetapi apa? Laki-laki punya kelemahan di dalam dosa seksual. Dia menghampiri seorang perempuan sundal setelah dia bercerai dengan istrinya, yaitu orang Filistin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang terjadi. Simson yang gagah, yang kekar, yang hari itu dia dinobatkan sebagai hakim atas orang-orang Israel, dan Simson memimpin selama 20 tahun semasa dia hidup. Ternyata adalah laki-laki yang mudah jatuh di dalam hal soal perempuan.
Saudara, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang 5 berkata demikian. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Saudara, ketika orang-orang raja-raja Filistin itu tadi, raja-raja kecil itu tadi mengetahui bahwa Simson sedang jatuh cinta kepada Delila, maka mereka merapat kepada Delila dan membujuk Delila agar supaya Delila menggali rahasia kekuatan Simson. Dan mereka menjanjikan masing-masing dari raja orang Filistin itu tadi akan menyediakan 1.100 uang perak untuk Delila, untuk sebuah keterangan yang berharga agar supaya Simson bisa diikat dan ditundukkannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang terjadi di dalam kisah Simson itu sendiri. Delila setiap hari berusaha merayu Simson. Delila berusaha untuk mendapatkan informasi yang benar tentang kekuatan Simson. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayat 18 sampai dengan yang ke-22 dari Hakim-Hakim pasal 16. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara, apa yang terjadi dengan Simson? Setelah dia dibujuk rayu dan mengutarakan rahasia kekuatannya, maka Delila perempuan sundal ini tadi yang bersama dengan Simson hanya oleh karena 1.100 uang perak dari raja-raja kecil itu tadi, tega menyerahkan Simson ke dalam tangan mereka. Setelah Simson dicukur rambutnya sebagai sumber kekuatannya, maka Allah meninggalkan Simson dan Simson menjadi orang biasa tanpa kekuatan seperti Simson yang pada saat itu masih berambut panjang. Saudara, singkat cerita, Simson ditangkap, kemudian Simson matanya, kedua biji matanya dicungkil, Simson ditaruh di penjara. Setiap hari tugasnya untuk menggiling, tetapi tanpa disadari oleh bangsa Filistin, rambut Simson mulai tumbuh panjang. Tetapi kekuatan Simson belumlah lenyap, belumlah kembali, masih lenyap. Nah, saudara, lihat. Orang yang sedemikian berbuat dosa kepada Tuhannya, ternyata juga adalah Tuhan, adalah Allah yang selalu menyertai Simson. Dia selalu memberikan kasih karunia kepada Simson. Dan apa yang terjadi? Ketika ada satu perayaan pesta yang begitu besar di sebuah gedung yang sangat megah,
banyak para bangsawan hadir. Ada begitu banyak raja-raja kecil itu berkumpul. Maka di tengah-tengah sukacita mereka, mereka teringat ada Simson yang dulu menjadi ancaman buat bangsa Filistin, yang saat ini sudah ditundukkan. Mereka meminta agar supaya Simson dikeluarkan dan melawak bagi mereka, untuk dipermalukan, supaya mereka bisa bersuka cita melihat tingkah polanya Simson. Saudara, mereka lupa rambut Simson sudah tumbuh panjang, tetapi belumlah kekuatannya itu kembali. Apa yang terjadi? Kita saksikan lewat Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai dengan 30. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, apa yang terjadi ketika dia dipakai sebagai bahan lawaan? Dia minta tolong kepada anak yang menuntunnya, "Sandarkan aku pada tiang penyangga utama, biarkanlah aku meraba-raba." Dan kemudian Simson berkata, "Tinggalkan aku jauh-jauh." Dan pada saat itulah Simson berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kembalikan kekuatanku sekali ini saja, agar supaya lewat kekuatan Tuhan aku balaskan untuk kedua biji mataku, dan biarlah aku mati bersama-sama dengan bangsa Filistin ini." Saudara, Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang kembali memberikan kesempatan kepada orang yang mau bertobat. Demikian pula mungkin kepada saudara dan saya yang mungkin kita menyadari bahwa hidup kita banyak menyakiti hati Tuhan. Tetapi hari ini kita disadarkan dan kita mau kembali mengikut jalan Tuhan. Maka doamu juga adalah doa yang didengar oleh Tuhan. Sama seperti Simson yang telah berbuat salah, telah berbuat dosa, mengakibatkan dia menderita dan dia dipermalukan, dibuat olok-olok dengan kedua biji matanya yang telah dicungkil. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan yang menyertai Simson juga menyertai saudara dan saya. Doa Simson dikabulkan, kekuatan Simson dipulihkan, dan Simson mendorong tiang utama penyangga gedung itu, maka rubuhlah gedung itu dan matilah semua orang yang ada di situ. Dan Alkitab mencatat ketika Simson masih hidup, dia membunuh musuh, dan tidak sebanyak ketika Simson mati bersama-sama dengan mereka, karena gedung itu dirubuhkan oleh karena kekuatan Allah telah kembali kepada Simson. Shalom, kita jumpa di video yang akan datang. Haleluya, amin.